Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, para pengurus dan kader-kader NU, baik dari pengurus-pengurus cabang maupun dari banom-banom, alhamdulillah baiat menjadi syarat di dalam setiap pelantikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik pelantikan pengurus maupun pelantikan kader-kader yang menyelesaikan pelatihan atau pendidikan kader di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena itu memang penting sekali untuk memahami makna dari baiat itu sendiri. Baiat itu adalah janji. Janji itu dilandaskan atas iman dan kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum dilaksanakan baiat, terlebih dahulu menanyakan apakah memang bersedia untuk dibaiat. Karena baiat ini resikonya besar. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada jajaran pengurus dan kader Nahdlatul Ulama tentang resiko baiat ini. Baiat ini adalah kontrak yang tidak hanya punya konsekuensi organisasi, tapi juga konsekuensi yang panjang hingga di yaumil hisab, di hadapan hisab Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka kita harus perhatikan betul isinya. Dan jangan sekali-sekali melupakan apa yang telah kita ucapkan di dalam baiat kita. Kita telah berbaiat ala sam'i wa ta'ah. Maka ditekankan bahwa kita perlu ada konsolidasi jalur kepemimpinan hingga kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena kita sudah berbaiat ala sam'i wa ta'ah. Itu baiat. Kemarin sempat kita dengar ada pihak yang tidak mendiskreditkan makna dari sam'an wa ta'atan ini, seolah-olah kita memaksa kepada pengurus, memaksa kepada kader. Ini bukan soal memaksa atau tidak memaksa. Ini soal semua sudah terlanjur berbaiat. Salahnya sendiri mau baiat. Karena setiap sebelum baiat selalu ditanyakan, apakah bersedia, sanggup, siap? Selalu siap, ya baiat sudah. Baiat itu adalah baiat ala sam'i wa ta'ah. Untuk apa? Bil jihad. Untuk melakukan jihad.
Dan jihadnya bukan sembarang jihad, tapi jihad ala thariqati Nahdlatul Ulama. Jihad dengan cara Nahdlatul Ulama. Untuk menjunjung tinggi kalimat Allah yang memang maha tinggi. Nah, hubungan sam'an wa ta'atan itu adalah terkait dengan qiyadah kepemimpinan dari ulama ahli sunnah wal jamaah, bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Itu sebabnya sekarang baiat ini kita tetapkan harus dilaksanakan oleh unsur suriah. Kita tetapkan bahwa yang membaiat harus dari unsur suriah, karena suriah ini adalah makomnya para ulama di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena baiatnya adalah biqiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Dan yang dimaksud sebagai qiyadah ulama ahli sunnah wal jamaah itu adalah ulama di dalam kepemimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau ulama ahli sunnah wal jamaah itu di mana-mana banyak yang lain. Tapi yang dimaksud biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah di dalam baiat kita itu, karena adalah baiat jam'iyah, maka yang dimaksud adalah ulama di dalam kepemimpinan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak bisa misalnya menyelisihi perintah atau arahan dari para pemimpin, para ulama, pemimpin Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan alasan karena mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Saya tidak mau ikut Kiai Miftahul Akhyar, saya mau ikut Syekh Thayyib saja, misalnya Al-Azhar. Tidak boleh, karena baiatnya itu baiat Jam'iyah. Jadi kalau umpama ini ada perbedaan khususnya dalam arah perjuangan antara Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama misalnya, dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain di luar NU, yang harus diikuti tetap harus adalah para pimpinan ulama, pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bapak yang saya hormati, ini semua adalah hal mendasar yang tidak boleh kita lupakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Bahkan harus tetap kita pegang teguh, harus tetap kita pegang teguh, walaupun nanti pada satu saat kita tidak lagi menjadi pengurus. Karena apa? Karena baiat itu adalah baiat kesetiaan kepada Jam'iyah. Bisa kita perhatikan sebetulnya di dalam baiat itu ada dua bagian. Ada baiat yang berisi ijab dan qabul antara yang membaiat dengan yang dibaiat, dan ada ikrar. Jadi yang bahasa Indonesia ikrar. Tapi baiatnya adalah ijab qabul antara yang membaiat dengan yang dibaiat,
Nah, bagian baiat ini adalah akad seumur hidup yang tetap harus kita pegang teguh walaupun kita sudah tidak lagi menjadi pengurus. Nah, maka penting sekali kita memahami dengan sungguh-sungguh hakikat dari keberadaan kita dan khidmah kita di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Pertama-tama harus kita ingat bahwa Jam'iyah ini didirikan sebagai ibadah kholisah dari para ulama kita. Jam'iyah ini didirikan sebagai amal yang ikhlas dari para ulama kita, para muassis Jam'iyah ini. Ulama kita pada waktu itu Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim As'ari, Kiai Abdul Wahab Asbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Mas Alwi, Kiai Maksum, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang dari bangsa jajahan. 1926 bangsa Indonesia ini masih bangsa jajahan. Tapi karena iman, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berani mendirikan satu Jam'iyah ulama dengan visi untuk merintis, membangun satu peradaban baru yang lebih mulia, yang lebih adil bagi seluruh umat Islam dan seluruh umat manusia. Tidak mungkin tumbuh keberanian semacam itu kecuali dari niat yang sungguh-sungguh bersih, yang kholisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita gunakan Jam'iyah ini untuk hal-hal di luar tujuan didirikannya. Jam'iyah ini didirikan untuk berkhidmah kepada agama, untuk berkhidmah kepada bangsa dan negara, untuk berkhidmah kepada kemanusiaan, untuk berkhidmah kepada masyarakat. Berkhidmah artinya mengupayakan maslahat bagi semua. Maka tidak boleh Jam'iyah ini digunakan kecuali untuk tujuan-tujuan itu. Tidak boleh digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai apapun yang lain di luar sana. Tidak boleh dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan ini ataupun itu. Tidak boleh. Karena sekali lagi kita ini berhadapan dengan bersihnya niat dari para muassis yang mendirikan Jam'iyah ini. Dan kalau kita bertindak zalim terhadap niat para muassis itu, silakan tanggung, lihat resikonya nanti. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini adalah Jam'iyahnya ulama. Ini Jam'iyahnya ulama ini.
Ini bukan jam'iyahnya kumpulan menteri, bukan jam'iyahnya dirjen-dirjen, bukan jam'iyahnya bupati-bupati atau wali kota, ini jam'iyahnya ulama ini. Bukan jam'iyahnya kanwil, bukan jam'iyahnya pegawai-pegawai, bukan jam'iyahnya pedagang, bukan jam'iyahnya tukang. Ini adalah jam'iyahnya ulama, namanya saja Nahdlatul Ulama. Maka segala yang dilakukan atas nama jam'iyah ini adalah merupakan wujud dari khidmahnya ulama, wujud dari khidmahnya ulama. Ya, khidmah ulama bisa bermacam-macam. Dakwah itu adalah khidmah ulama. Mendidik itu adalah khidmah ulama. Mengasuh masyarakat adalah juga khidmah ulama. Apalagi ini merupakan tradisi yang khas di Nusantara ini, tradisi riayatul ummah. Bahwa ulama di Nusantara ini selain berkhidmah kepada ilmu, juga melaksanakan riayah, pengayoman, pengasuhan terhadap umat. Maka segala sesuatu, apapun itu, walaupun tidak secara langsung bisa disebut sebagai aktivitas dakwah atau pendidikan, semua harus bisa dipertanggungjawabkan di dalam konteks khidmahnya ulama. Ketika Nahdlatul Ulama membangun sekolah-sekolah, itu jelas adalah wujud dari khidmahnya ulama untuk mendidik umat. Ketika NU membangun fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan lain-lain, itu adalah wujud dari khidmahnya ulama untuk mengasuh masyarakat, memenuhi, berikhtiar ikut menyumbang bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Begitu juga ketika NU ini misalnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti UKM dan lain sebagainya, itu semua harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai wujud upaya ikut menyumbang di dalam memajukan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari khidmah ulama. Jadi bukan untuk mengumpulkan keuntungan, bukan untuk berinvestasi supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. NU ini bukan PT. NU ini bukan perusahaan aset manajemen. Kalau sekarang NU oleh pemerintah diberikan konsesi tambang misalnya, ini bukan soal bahwa pemerintah ingin supaya NU menjadi kaya raya. Karena kalau NU kaya itu buat apa? Maksudnya adalah supaya NU mempunyai kemampuan lebih di dalam ikut menyumbang kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari khidmah ulama. Begitu juga kalau kemudian kita melakukan berbagai macam ikhtiar yang lain, semuanya harus berhulu
pada tanggung jawab khidmah ulama. Nah, di tengah-tengah masyarakat Nusantara, di tengah-tengah masyarakat bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ulama kita pertama-tama telah menegakkan tradisi untuk membangun harmoni, membangun kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa majmuk di negeri kita ini. Masyarakat yang terdiri atas lebih dari 700 suku-suku, lebih dari 1000 bahasa dan dialek lokal, dan entah berapa banyak agama-agama yang ada di Nusantara ini. Tapi kita saksikan sepanjang sejarah Nusantara, sejak sekian abad yang lalu, tidak pernah ada konflik yang temanya adalah tema pertarungan antar kelompok, termasuk pertarungan antar agama. Kalau kita lihat sejarah sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, zaman Mataram, dan seterusnya, tidak pernah ada konflik yang membawa agama. Perbedaan agama hanya terjadi baru-baru ini saja karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja memicu konflik semacam itu untuk kepentingan politik masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu ingat bahwa bagian dari tanggung jawab Nahdlatul Ulama adalah memelihara harmoni, kerukunan di dalam hidup bermasyarakat di antara semua kelompok yang ada. Alhamdulillah dulu waktu kita buat acara di Nusa Tenggara Timur, ya, di Labuan Bajo, ya, yang memimpin Indonesia Raya dan Nyaloloton juga paduan suara dari salah satu gereja di sana. Alhamdulillah. Ini semua adalah pengukuhan atas tradisi yang selama ini kita hidupi bersama. Tradisi dari satu masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Maka apapun yang terjadi ke depan, persis karena kekuatan tradisi ini, karena toleransi kerukunan adalah memang kultur budaya asli yang kita miliki, nilai-nilai asli yang sudah mendarah daging di dalam diri kita, maka ini semua kita bisa selesaikan dengan baik. Kita lihat apa yang terjadi di tempat-tempat lain. Lihat Libya, lihat Irak, Syria, Lebanon, lihat Somalia, Nigeria, lihat Amerika hari ini. Konflik, polarisasi, permusuhan antar kelompok tidak kunjung bisa mereka selesaikan. Alhamdulillah, karena kehebatan dari bangsa Indonesia. Apapun masalah besar yang kita hadapi,
kita semuanya mampu mencari jalan keluar untuk penyelesaiannya. Nahdlatul Ulama harus terus-menerus ikut berupaya di dalam memperkuat masyarakat, di dalam ikut menyumbang bagi kemaslahatan masyarakat dan hidup dalam kerukunan bersama-sama seluruh elemen masyarakat. Maka sebagaimana yang ada pada tradisi para ulama kita sejak dulu, khidmah Nahdlatul Ulama ini juga harus menjadi khidmah yang syamilah, khidmah yang inklusif. Kalau Nahdlatul Ulama menyelenggarakan sesuatu untuk pelayanan masyarakat, semua harus boleh ikut menikmati. Tidak peduli dari mana latar belakangnya, tidak peduli siapapun dia, semua boleh ikut menikmati layanan Nahdlatul Ulama. Ya, kalau PWNU misalnya bikin pelayanan kesehatan umum misalnya, tidak usah ditanya ini NU apa enggak, tidak usah, semua boleh dapat. Kalau misalnya sedang punya rezeki banyak, mau bagi-bagi bansos misalnya, ya ratakan kepada semua, tidak usah ditanya latar belakangnya, semua harus boleh ikut menikmati. Ini namanya khidmah syamilah. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berakit-rakit ke Pulau Ambon, berenang-renang ke Pulau Seram. Jangan Pak, bahaya naik speedboat aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.